saya memohon nih, saya mohon sekali, ya, nggak tahu saya dengan cara apa lagi, saya mohon bantulah saya, gitu ya, dukunglah dalam doa. Nah, jadi ceritanya gini Bapak Ibu, ya mungkin kaum pria udah tahu, ya, saya juga sangat sesalkan kenapa video itu ada, tapi saya percaya, ya, saya komit dengan apa yang saya ucapkan, yang saya korbankan, seizin dan sepengetahuan Tuhan. Saya simpel aja sekarang Bapak Ibu. Sama istri pun saya bilang, ada masalah, seizin dan istri saya langsung sambut sepengetahuan Tuhan. Nah, jadi di video kaum pria kemarin keluarlah video, ya, di mana itu ada acara di rumah Bapak Silalai. Saya nggak tahu juga itu acara apa karena di kaum pria bukan Bapak Silalai yang mengundang, ya. Jadi saya bingung gitu. Nanti datang gimana, nggak datang gimana, gitu ya. Jadi sehingga keluarlah di video itu ada menceritai kami, gitu ya, menceritai kami terkait dengan apa yang terjadi, gitu. Nah, intinya gini, kediaman kami, gitu Bapak Ibu, diamnya kami, gitu. Jadi perlu saya jelaskan, Bapak Ibu, sejak ada masalah, ya, saya akui ada masalah pada saat itu di keluarga besar kami, ya, terus merembet ke pelayanan saya karena saya pribadi. Seperti saya bilang tadi, saya orangnya kritis gitu. Sehingga saya minta cuti sama Ibu Gembala selama sebulan, kalau nggak salah itu sebulan atau 2 bulan. Kemudian saya datang lagi ke Ibu Gembala. Ibu Gembala bilang, ya udah kalau kamu mau maju lagi, kamu harus saksikan karena kamu yang bersaksi mundur, istirahat gitu. Saya saksikan, terus saya juga minta maaf di depan forum ini, saya masih ingat, kepada Ibu Gembala dan sejajaran hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Nah, terus saya lanjut melayani. Nah, tapi setelah masalah itu saya ambil satu kesimpulan, jangan banyak ngomong loh Pak Jimmy, gitu. Ya, karena kita nggak tahu, seperti khotbahmu bilang rambut sama hitam, ketawa sama ketawa, dalam hati seperti apa kau nggak tahu. Nah, sehingga kami pada saat itu ya udah penting pelayanan. Kebetulan, tapi saya disalahkan lagi, saya udah dengar itu. Kebetulan ada kesaksian dari Bapak Sibarani di sini. Ya, terkait dengan apa sih tujuanmu datang ke gereja. Saya ditegur gitu. Saya ambil satu kesaksian itu, ini masukan. Oh iya ya, saya bilang sama istri, ya udah tujuan kita ke gereja melayani Tuhan. Ya, kiri kanan, isu sana, gosip sana, hoax ini, nggak usah peduli. Kiblat kita ke Tuhan. Sehingga kami mungkin habis melayani apa yang diberikan Ibu Gembala sebagai tanggung jawab kami lakukan Bapak. Selepas itu kami nggak ini lagi. Nah, ternyata di video itu dibahas. Itulah situasi kita pun diam-diam. Gini gono gini. Nanti apa omongan di luar? Gitu ya kan? Apa omongan nanti di luar kalau kondisi kita seperti ini terus? Saya masih ingat itu kata-kata, masih ada. Bahkan belum dihapus, saya juga nggak tahu apa tujuannya. Ya, apa nanti kata orang di luar? Tapi dia nggak pikirkan itu. Nah, di situ saya down sekali Bapak. Kata-kata itu saya down sekali. Dan ironi banget, wow, sangat kasar Bapak Ibu, serius, nggak dipikirkannya itu. Bapak Ibu, saya mau bilang, saya pikirkan. Saya udah bilang, saya tempat curhat sekarang hanya ke Pak Joshua dan Anggi guru saya. Saya udah cerita ke mereka, bahkan mereka juga kasih masukan. Kalau tiba waktunya Pak Jim, lakukanlah ini, lakukanlah. Saya bilang terima kasih. Nah, yang saya butuhkan itu Bapak Ibu. Mohon maaf, ini nggak kita semua ya, ada beberapa orang. Ya, itu yang saya butuhkan. Sehingga saya melihat video itu, wow, sangat disayangkan sekali. Ternyata inilah acara yang namanya judul manekek. Benar, ya. Udah ada yang nyampaikan ke saya, bahkan di bawah ketapak itu saya bilang, kenapa mesti saya? Saya bilang, kenapa mesti aku Tuhan? Masih ada Jokowi mau dibahas. Ya kan, vaksin di bumi nggak ada, bahaslah itu. Masih ada Prabowo, bahaslah. Amin Rais kek, apa lupa ini? Salah saya apa? Saya bingung sendiri Bapak. Saya lihat video itu, Tuhan. Yang lebih mengerikannya sekali, dia nggak masuk kaum pria, ikut komen. Bapak Ibu, saya mau cerita story ini, mohon maaf ya, saya ambil waktu agak panjang, pendek, terserah. Saya juga bingung. Saya mohon maaf, saya mau cerita sejarah ini, teks ini, ya, biar tahu, kita sama-sama tahu. Saya nggak membela diri Bapak Ibu, mohon maaf. Awal mulanya kaum pria itu dibentuk dengan kami Bapak Torus, kami tulis tangan Bapak. Kami tulis tangan, semuanya nulis, pinjam-pinjam pena, ya. Kemudian majulah agak keren dikit, kami tulis 1 orang, ya kan?
Kemudian pergi satu lagi ke sana, motokopikan, agak tren dikit lah, Kompria. Kemudian dengan bertambahnya zaman, mulai Kompria punya Android satu-satu, kami tulis satu, terus semua moto. Naik lagi Bapak Ibu, lebih tren lagi Kompria. Tentukan satu lagu, ditulis, ya kan? Terus foto, malamnya kami titip. Waktu itu masih ada Laya Binasar di sini, dia ketik. Udah, biar saya ceritakan nih historinya, biar kita tahu, biar tanda kutip kata-kata ditahan-tahan. Wow, apa sih ditahan-tahan ini? Ya kan? Terus di print, dibagi. Setelah dibagi Bapak Ibu, berserak. Ada yang di sini, ada yang di atas itu, ada yang di bawah. Kemudian saya ambil satu inisiatif, saya bilang sama Lebina, kita belilah ini, bahan teks ini, jadi setiap latihan kita masukkan ke sini, supaya nggak berserak di sini. Karena kalau berserak di sini, kumpulkan ibu muda, langsung dibakar, nggak ada cerita. Memang betul, karena itu udah statusnya sampah. Ibu gembala nggak tahu ini masih perlu nggak, penting buang. Itu dia Bapak. Sehingga saya kumpul. Terus di mana mau saya buat di gereja? Sama aja, nanti berserak. Anak-anak bebas di sini, sedangkan puting-puting drum aja bisa lepas. Sehingga saya ambil inisiatif, saya bawa ke rumah. Itunya teman-teman, bukan ada saya kata apa sih ini? Kalau ini berlian 10 ton, oke. Tapi bahasa di video itu, kenapa ditahan-tahan? Wow, Tuhan, saya bilang, Yesus kasih kekuatan lagi lah, saya bilang. Iya, saya pengen malam itu nemuin langsung. Saya mau bilang, hei kau, yang tidak di dalam konflik, kamu tidak usah bahas itu masalah orang. Kamu orang nggak tahu itu bahasa. Iya serius Bapak. Saya down sekali lihat video. Gak tahu lah niat video, niat sharing, tak pas saya tidak tahu. Mohon maaf, di sini saya udah klarifikasi terkait dengan teks. Saya udah minta maaf. Oke lah, kemarin saya akui istri saya ada reaksi, wajar. Mungkin ibu-ibu juga kalau suaminya diperlakukan seperti pasti ada reaksi. Memang dia menunjuk-nunjuk di sini. Saya kan udah klarifikasi lagi, mohon maaf. Harus seperti apa lagi saya minta maaf? Ya, kepada oknum-oknum, saya minta maaf kalau terjadi itu. Dibahas lagi. Terus saya bahas keyboard sama Pak Joshua di sini, dibahas lagi. Siapapun engkau, saya mau kasih tahu, David Coleman, Roy Corbett, Bumaran, Perlindungan itu 3 kaki bersaudara. Pesan bapak saya, apapun yang terjadi kalian nggak bisa dipisahkan. Jadi kalaupun kondisinya saat ini seperti ini proses. Saya dan Pak Joshua tidak akan bisa dipisahkan. Jadi kalau kami berdebat di sini kemarin terkait dengan keyboard, wow, luar biasa di luaran sana. Ada yang bilang, saya ketawa sama Minggu saya bilang, kuatlah. So, apa yang mau disabarkan? Itu bukan bahasa menguatkan. Hei, engkau yang mengeluarkan kata-kata itu bertobat. Itu bukan bahasa menguatkan. Sabar ya. Hei, seolah-olah saya sama Pak Joshua berkelahi. No, ulang ibadah kami tentukan. Pak Jim, garansinya masih ada. Di mana? Kau membawa atau siapa yang bawa? Aku aja lah, nanti kok kotak baru kok bayar. Kotaknya di mana? Kami diskusi biasa. Dia adik saja. Saya abangnya. No problem. I with my brother. Gak ada masalah. Tapi wow, saya cerita sama Ina. Saya juga ketawa aja. Ya lama saya pun dengarnya ketawa aja. Saya udah tahu. Bagus Lena. Mantap. Ya. Jadi tolong Pak, ayo Pak. Saya udah lama sih disampaikan. Dibawa ke tapang, hanya tahu aja yang dibahas. Saya sangat disayangkan Bapak Ibu, sangat disayangkan. Ada di WA kan? Ya. Bapak siapa itu bilang? Bapak Nadia. Kalau kayak gini terus bullshit, ya. Omong kosong kita berdoa sampai oh Tuhan, Ibu Gembala beribu banyak saya. No, bohong. Karena ada topeng di balik. Ya. Saya tahu orang-orang. Saya tahu. Makanya itu Rabu malam saya bilang dan siang hari ini kembali saya katakan. Ya, saya mohon maaf. Saya
terserah. Ya, karena saya mau ikuti proses Tuhan. Kalau saya dipakai Tuhan untuk masalah ini, saya siap. Bagi siapapun dia, ya, yang coba-coba mencampuri keluarga gembala sih, lebih bagus keluar dari gereja. Saya tekankan, ya. Mohon maaf, terserahlah di luar nanti mau dibilang apa. Saya siap. Saya bilang Tuhan, proses mulai terjadi. Serius. Saya udah cukup lama diam, Bapak. Saya cukup lama diam. Ya, mohon maaf. Kalau Bapak Ibu bilang, kasar kali yang mau, saya nggak kuat lagi, Bapak. Saya nggak kuat lagi. Serius. Saya sangat kesal sekali. Acara seperti itu dibahas. Padahal kita komen nih, Ibu Gembala pun selalu bilang, jangan sampai keluar ya, jangan dibahas ya. Dalam artian, oleh nak, berek nak. Saya udah tahu. Mohon maaf ya. Gereja banyak, silakan. Alkitab tidak ada berbicara gereja. Ya. Maka itu pernah saya bilang, ya, Sintua Asido juga dukung. Saya bukan hamba Tuhan yang layar nama keluar layar. Tidak itu. Nah, silakan. Karena saya pun nggak pernah bilang, ayolah ke gereja kami. No. Karena Yesus memberi teladan juga seperti itu. Ikut kau. Oh, tunggu Tuhan. Rabi, aku jual dulu hartaku. Kau nggak layak. Nggak ada Yesus bilang, oh emang nggak ada. Jadi mohon maaf. Bapak Ibu tahu baru. Saya ditahan di Medan, GPD Ebenezer. Saya nggak bohong. Saya ditahan. Ada 5 sesi. Sesi yang paling banyak uangnya sesi 2, mungkin jam 10. Saya diminta untuk khotbah di sana. Saya bilang, sama pendeta Guzali. Terkait dengan apa khotbah ini? Nggak tahu kenapa dia langsung bilang, tolong tegur semua pelayan Tuhan di sini. Loh, emang ada apa, Om? Gereja udah sebesar ini, Om juga bisa se-Indonesia GPDI, kok bisa ada masalah? Ya, karena semua pelayan-pelayan di sini semua menceritakan keluarga gembala. Wow, terjadi juga di sini dalam hati saya. Ya, tolong Pak Cim, tahan lagi waktu. Saya bilang, Om, dengan segala kerendahan hati, maaf, saya harus pulang hari Sabtu, saya harus sampai Minggu, saya harus kerja di sini. Tolong Pak Cim. Sesi nomor 2, uangnya lumayan. Saya bilang, lu jangan uang lama. Jemaatnya juga ramai di sini. Jangan. Saya bilang semua alasan saya, termasuk istri saya bilang, Papa nggak bawa jas. Om, saya nggak bawa jas. Ukurannya apa? S, M, L, XL, dijemput sekarang. Bapak Ibu, saya nggak bawa. Karena gereja ini butuh mendengar seperti itu. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini butuh mendengar seperti itu. Terus sempat saya bilang, kalau saya khotbah nanti keluar semua pelayan-pelayan Om siap? Siap. Ya sekali lagi Bapak Ibu, mohon Pak. Gak tahu kebetulan Pak Eva nggak datang. Saya langsung bilang aja, yang bahas itu Pak Eva. Ya, saya sangat kecewa. Terakhir kami komunikasi diskusi gitu. Kau Pak Cim, kau bahasa kau semua. Saya udah punya anak Bapak Ibu. Ayo. Tapi nggak apa. Mungkin dia merasa saya anaknya, ya. Nggak tahu anak dari mana, nggak tahu anak Nenggolan, karena dia ketua Nenggolan. Saya juga nggak mau bahas Nenggolan di sini nggak ada. Kau belum layak. Terus saya bilang, oke udah. Menurut udah siapa yang layak? Kamu telepon. Menurut udah siapa yang layak? Dia nggak bisa jawab. Udah yang layak. Saya juga belum. Terus siapa yang layak? Gilbert, Niko, ya. Siapa yang layak? Jadi di sini Bapak kita yang mau ingatkan ya. Udahlah, ayo kalau kita mau mendukung Ibu Gembala, dukung. Kalau ada sekarang masalah yang terjadi, dukunglah perbaiki. Dia sampai bilang, nanti kalau saya pertemukan kau sama Ibu Gembala, sama pelayan-pelayan, kau siap? Saya bilang, itu yang saya tunggu. Tapi sampai detik ini ada kalian reaksi? Nggak ada. Sampai di pengumuman forum resmi saya bilang, pengunduran, rencana pengunduran diri ketua pembangunan di Desember ada di TXN? Nggak ada. Hanya mendengar aja kan? Oh, nggak ada dibuat forum. Kita harus lakukan rapat dadakan. Kenapa dengan ketua pembangunan akan mundur di Desember? Nggak ada. Karena itu tadi tanda kutip
nothing tulus. Karena lunak, maka luar biasa, Tuhan gua macet sama pembangun. Itu iblis. Siapapun dia, saya akan menentang dia. Saya udah terlalu lama dia. Terserah, mau jemaat lama, mau jemaat baru hari ini, terserah. Saya bilang sama Pak Joshua, saya izin sama dia karena tinggal kita dua. Oke Pak Jin, kita sepakat. Selagi itu tidak mengganggu Mama, gas. Aku menunggu. Karena aku pun udah tahu ya ada beberapa nama ini topeng ini semua. Ini beliau, silakan tanya. Ya. Saya mohon maaf Pak. Ya. Saya lihat kemarin WA, ada yang keluar, ada yang saya bilang, hanya sampah. Mohon maaf. Silakan mau sakit hati itu saya silakan. Ya. Saya siap. Daripada saya tahan, ya tidak saya sampaikan, saya orang yang menang. Mohon maaf Pak. Silakan Bapak Ibu menghakimi saya setelah saya bersaksi ini, silakan. Saya siap, ya. Tapi percaya Tuhan itu adil. Ya. Saya bilang tabur tuai terjadi, ya. Istri saya, inang angin urus saya, status permanen. Wow, ditindak bisa-bisa diceritain, bisa-bisa saya bilang, Tuhan, aku pernah khotbah tabur tuaimu ada. Ingat, begitu kau pulang nanti lihat burung, ya. Suatu saat dia akan jadi permain. Dia akan menerima apa yang kau lakukan dengan permain orang. Saya perkatakan sebagai hamba Tuhan. Ya, hari ini saya perkatakan di mimbar ini. Kau ceritain anak-anak gembalamu, ingat, lihat anakmu di rumah nanti. Udah di mana sekarang anakmu? Sama siapa? Tabur tuai terjadi. Anakmu akan menerima apa yang kau katakan. Ya, tabur tuai terjadi. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah mulai singkat. Saya bilang terima kasih Tuhan, kau besar. Tuhan bilang, Pak Jimmy kau berdiam diri, aku akan merebahkan kiri kanan. Saya nggak perlu membalas. Sakit Bapak. Kemarin saya cerita tentang tulang saya. Saya cerita ubi. Mohon maaf ya tulang saya udah dengar. Saya cerita ubi. Nyampenya tahu, kolak. Udah ada di sana gula merah, udah ada di sana. Pak, tujuan saya satu Bapak. Kita buka-bukaan aja. Lahir saya di rumah menikah dalam kondisi hamil. Itulah lahir saya dia. Saya datang malam itu ke sini. Saya ingat 2007 saya di kondisi yang sama. Saya nggak malu. Kami hamil di luar nikah, ini istri saya. Sehingga begitu ada orang berkasus itu, saya merasa itu sangat sakit. Saya merasa dia sangat terpuruk. Saya harus jadi saksi bagi dia. Saya motivasi dia. Kau jangan lemah. Kau jangan bersandar dengan tulang ini. Ini orang Tuhan. Kau harus berdiri, kau harus tegas. Gak perlu kau malu, gak perlu kau nanti aku diceritain orang hamil di luar. Hei, Yeremia katakan sebelum kau dibentuk dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal kau. Gak perlu malu. Apa yang mau dimalukan? Apa yang mau dimalukan? Saya gak pernah malu. Saya kemana pun saya bilang. Kalau ada orang berkasus itu saya bilang, kau harus kuat. Kenapa? 2007 mungkin saya bertanya ke Tuhan, Tuhan kenapa saya di kondisi hamil di luar nikah sehingga saya dicoret dari keluarga, dibuang dari keluarga. Ya, semua foto saya turun, semua kakak saya dibakar semua. Saya nggak malu. 2007 saya bertanya kepada Tuhan. 2021 saya tahu maksud Tuhan. Saya bisa menguatkan orang-orang yang seperti itu. Ya, saya bilang, layak harus kuat. Sekarang udah ada tanggung jawab istrimu dan anakmu di dalam kandungan. Jangan bersandar pada tulang. Itu yang saya ceritakan Bapak Ibu. Saya ceritakan bagaimana saya mandiri. Ya, saya mau bangun rumah, saya buka-buka aja. Saya mau bangun rumah, saya datang ke ibu gembala. Mak bisa bantu mak? Ngapain kalian bertahun-tahun kumpul duit? Bagus, itu nasihat yang bagus. Walaupun memang dalam hati saya, mama nggak mau nolong pada saat itu. Tapi Tuhan membentuk saya untuk saya berdiri dari dasar sehingga terjadi jadi. Ya saya ceritakan. Tapi nyampe ke ibu gembala nggak tahu entah. Tuhan, ya inilah buat yang ya, gak usah malu. Saya bilang sama saya, gak usah malu lah. Belum tentu anak dia lebih baik dari kau nanti. Gak usah malu, gak usah malu. Malu, takut, hidup enggak rasa. Iya. Saya ceritakan ke dia untuk memotivasi dia. Baik tak kira-kira baik. Tapi iblis menangkap. Oh ini nggak boleh. Jadilah pola. Nyampe ke ibu gembala pola. Tapi nggak apa-apa. Saya
bilang sama diri saya, Tuhan aku tahu, Tuhan bilang sampaikan, baik tidak baik waktunya sampaikan. Apa respon itu urusan, itu darah nafsu. Ya, jadi sekali lagi mohon Bapak Ibu, mohon maaf nih, saya mohon maaf lagi, ya, saya mohon maaf lagi kalau misalnya terlalu keras. Tapi inilah saya. Ya, saya juga udah bilang di awal tadi saya mau berubah. Saya bilang Tuhan jangan saya lah. Kenapa enggak Pak Joshua? Kenapa enggak Pak Kaila? Gitu ya. Kenapa saya? Tapi saya enggak mau larut di dalam pertanyaan itu. Tapi silakan. Siapapun yang tidak berterima dengan pelayanan saya di sini, silakan. Temui saya di luar. Ayo. Temui saya. Ada apa? Ya, apa yang perlu dirubah? Bagaimana? Jangan di belakang. Kalau di belakang dulu, tidak gini, tidak gabung lagi kami. Betul. Saya bilang, kalau memang tidak nyaman lagi kau nggak apa-apa, saya yang nyuruh Bapak. Tapi ingat, setiap kaum ibu nyanyi, kau duduk di kursimu, kau wajib menyanyikan lagu itu. Karena kiblatmu adalah ke Tuhan, bukan tepuk tangan. Salah. Saya bilang, gak apa-apa. Nanti suatu saat juga gabung silakan. Ya. Jadi sejak dibangun gereja ini Bapak itu sudah cukup panjang. Ya. Apa yang dialami Bapak saya almarhum gembala udah panjang. Jadi kalau ada pun saya udah dengar itu cerita, kalau mudah-mudahan saya berdoa sama Tuhan panjang umur lah ibu gembala saya. Tapi udah saya dengar, molo mate no ninami keluar Hamis ya. Silakan. Iya. Saya pertegas, silakan. Bahkan saya pertegas lagi, kenapa setelah mati? Kenapa nggak sekarang? Iya kan? Kenapa nggak sekarang kau legion keluar? Jangan tunggu mati. Saya udah dengar. Saya dengar. Kalau mati ninangnya keluar. Itu bukan berita yang baru bagi saya. Almarhum bapak saya masih di sini, belum ditutup lagi di depan itu, di teras, udah ngomong. Suruh ditanggung sini gulanun. Tutup dong. Saya masih ingat orang, masih ada. Tapi saya lihat sekarang keluarganya seperti apa. Saya lihat pelayanannya seperti apa. Saya lihat kehidupannya seperti apa. Tuhan itu adil. Saya nggak perlu temuin. Gak usah si Jimmy saya matikan. Selesai di kursi. Kemarin aja udah mau temuin dia di malam. Serius Bapak. Saya juga kaget. Dia udah bilang, Pak, biar Jimmy kesana ya. Biar Jimmy selesaikan. Jangan. Ini bukan urusanmu nak. Udah macam-macam kuliah ini. Enggak. Saya ingat Bapak, saya nangis ke kamar. Tanya istri, saya masuk kamar saya nangis. Loh kenapa Bapak nangis? Sifat saya turun ke sini. Saya dulu gitu Bapak. Serius, boleh tanya nih. Mama sama adik. Bapak tua kampung saya. Kalau enggak ditahan gini, mungkin Bang Ati tahu ya. Saya lempar gini parang. Kalau enggak putus lah. SMP kelas 2. Oh jadi bangga amang dengan situ? Tidak. Makanya saya bilang, kenapa saya tuh? Ternyata turun sama dia. Apa yang mau dituminya malam? Biar abang selesaikan lah Pak. Daripada Papa ribet-ribet. Saya bilang, gak masalah, pendidikanmu aja lah. Di Tuhan jemaah. Hari ini mereka latihan karate di pasar. Ya, jadi itu Bapak Ibu, saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Ibu Gembala juga saya mohon maaf. Rekan-rekan keluarga saya mohon maaf. Saya nggak tahu. Saya udah bilang sama Pak Joshua, Pak Jo, doakanlah ya. Inilah bangmu gimana lagi. Suatu saat mungkin akan ada waktunya. Aku akan menemui Mama lagi, mengklarifikasi, terus meminta maaf. Itu saya nggak mau ngaku. Tapi proses demi proses saya ikuti. Saya nggak mungkin melawan apa yang kata Tuhan. Ya, sampai kemarin saya baca ada artikel pendeta dari Amerika. Apakah Yudas Iskariot masuk surga? Begitu saya baca judul itu Bapak Ibu, saya bilang Yudas gak akan masuk surga. Dia menjual Yesus, dia mengkhianati Yesus. Ternyata apa katanya Bapak Ibu? Setelah dijelaskannya, dia nggak bilang masuk surga atau enggak, tapi dijelaskannya dengan ayat-ayat Alkitab saya baca. Ternyata benar. Yudas juga dipakai Tuhan untuk menggenapi supaya Yesus mati. Kalau enggak Yudas yang menjual Yesus, Yesus enggak ditangkap, enggak disalibkan, Yesus enggak akan mati. Yesaya tidak akan digenapi di perjanjian baru. Saya bilang, wow, ternyata ini rahasiamu Tuhan. Dan saya bilang, Bapak, serius. Saya diingatkan Tuhan akan hal menghakimi. Jangan gampang menghakimi orang. Begitu dengar Yudas masuk neraka atau surga, neraka. Pak Jimmy keras kayak gitu masuk surga, neraka. Saya baca tuh artikel Bapak. Dia nggak jawab si surga neraka.
neraka enggak. Tapi dikasihnya ayat-ayat. Saya baca, bisa saya simpulkan Yudas Iskariot dipakai Tuhan untuk mengkhianati Yesus, menjual Yesus, kemudian Yesus ditangkap, kemudian disalib dan mati. Genaplah firman-Nya. Jadi itu kehidupan Bapak Ibu. Saya juga berterima kasih ya bagi Bapak Ibu. Saya bilang enggak semua. Saya bilang enggak semua. Malah ya kalau persenan paling ya 10% lah. Ya, 90 memang sungguh-sungguh. Saya nggak bilang semua, mohon maaf. Ya, tapi biarlah siapapun dia, biarlah Tuhan. Saya bilang, saya serahkan sama Tuhan. Amang mengutuki enggak, tapi saya cuma mengingatkan. Tabut tuai ada. Saat kau melihat anak orang salah, lihat anak. Ya, saat kau menghakimi keluarga orang, lihat keluargamu. Saya cuma mengingatkan itu. Jangan sempat murka Tuhan, karena saya nggak akan membalas. Serius, ya. Saya boleh bersumpah di sini, saya nggak akan membalas. Saya akan implementasikan firman Tuhan, berilah tempat pada murka Allah. Pembalasan adalah milikku. Gak apa-apa. Ya. Kalau ada niat-niat orang yang mau menghancurkan keluarga gembala, silakan. Ya. Karena Tuhan akan berhadapan dengan Anda. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau saya sedikit keras, kasar. Saya memang nggak tahan lagi, Bro. Mohon maaf, doakan saya. Puji nama Tuhan. Haleluya.